액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Marta Azizah. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok SMA, yang dimana anggotanya ada Muhammad Dafa, Hasira Putri Diani, dan juga Anggi Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah telaah kurikulum untuk memenuhi tugas akhir kami, yang dimana presentasi ini berjudul analisis kurikulum dan buku ajar yang telah kami teliti atau kami telah analisis di SMA Perkapen Sinumbra. Baik, presentasi kali ini kita awali dengan pendahuluan dulu, yang dimana pendidikan merupakan fondasi utama dalam pengembangan suatu bangsa, berfungsi sebagai medium transmisi ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum memegang peranan sentral sebagai cetak biru atau pedoman yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Penyesuaian kurikulum secara berkala menjadi keniscayaan untuk merespon dinamika sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan global yang terus berkembang, yang dikemukakan oleh Kemendikbud 2013 dalam konteks kurikulum 2013. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga berperan krusial dalam pembentukan identitas kebangsaan, pemersatu bangsa, serta sarana pengembangan daya pikir kritis dan kreatif siswa yang dikemukakan oleh Solihat dan Budiono di tahun 2018. Ada pula buku ajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ia tidak hanya menyediakan materi ajar, tetapi juga memandu siswa dalam memahami konsep, melatih keterampilan, dan bahkan membentuk pola pikir. Namun dalam praktiknya seringkali ditemukan berbagai tantangan. Misalnya nih, ada potensi kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan realitas implementasi di lapangan yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, interpretasi guru yang berbeda, dan tantangan dalam adaptasi terhadap konteks lokal. Ada pula tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu tujuannya untuk menganalisis keselarasan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi dukungan buku ajar atau buku teks terhadap kompetensi esensial, dan mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan kurikulum dan buku ajar. Manfaatnya, ada manfaat teoritis, yaitu memperkaya ilmu pendidikan, bahasa, dan kurikulum, dan ada dasar pengembangan. Baik, selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, yaitu ada manfaat teoritis yang berisi tentang memperkaya ilmu pendidikan, bahasa, dan kurikulum, dasar pengembangan teori relevansi kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia, memahami interaksi komponen kurikulum dan media pembelajaran. Ada juga manfaat praktis, di mana bagi siswa pengalaman belajar bahasa Indonesia lebih efektif, menarik, motivasi, dan hasil belajarnya meningkat. Bagi pengembangan kurikulum atau penulis buku ajar, umpan balik untuk materi ajar yang relevan, komprehensif, mudah diakses, serta kurikulum yang adaptif. Ada juga manfaat lanjutannya, yaitu referensi dan pijakan awal untuk penelitian selanjutnya. Analisis kurikulum, buku ajar, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi, berikutnya ada konsep dasar kurikulum dan analisis, di mana kurikulum adalah salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curere, yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, atau pacuan.
itu yang dikemukakan oleh Sanjaya 2013. Dalam konteks pendidikan, kurikulum dapat diartikan sebagai lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa untuk mencapai suatu gelar atau kualifikasi tertentu. Ada pula Ralph Taylor 1949, salah satu tokoh kurikulum klasik, mendefinisikan kurikulum sebagai segala bentuk pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada pula fungsi dari kurikulum tersendiri yang dikemukakan oleh Hamalik 2008. Salah satunya, fungsi penyesuaian kurikulum harus mampu membekali siswa agar mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun fungsi kurikulum yang dikemukakan oleh Hamalik 2008 yang salah satunya adalah fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus dapat melayani perbedaan-perbedaan individu siswa baik dari segi bakat, minat maupun kemampuan. Lanjut, di sini ada analisis kurikulum juga. Analisis kurikulum itu adalah proses sistematis untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menginterpretasikan berbagai komponen dalam suatu kurikulum. Nah, tujuannya ini adalah untuk memahami efektivitas, relevansi, dan kesesuaian kurikulum dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang dikemukakan oleh Sukmadinata 2008. Nah, dalam penelitian ini kita juga ada aspek-aspek analisis kurikulum bahasa Indonesia di SMA Perkapuan Sinumra yang mencakup beberapa aspek. Kita ambil salah satunya aja, yang dimana kita menganalisis materi pembelajaran, mengkaji substansi materi bahasa Indonesia yang diajarkan di SMK Perkapuan Sinumra sebagaimana tercermin dalam dokumen kurikulum sekolah atau silabus RPP dan diimplementasikan oleh guru. Ada juga aspek yang keduanya, itu ada analisis strategi dan metode pembelajaran yang tercantum dalam dokumen kurikulum sekolah serta persepsi guru terhadap pelaksanaannya. Nah, untuk di SMA Perkapuan Sinumra ini, mereka menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan kurikulum pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, dan penguatan karakter. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi potensi dan minat mereka secara mandiri dan bermakna. Nah, di SMA Perkapuan Sinumra ini sudah dijalankan kan si kurikulum merdekanya. Jadi guru diberikan ruang untuk merancang pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, menantang, dengan tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam praktiknya, guru di SMA Perkapuan Sinumra telah memanfaatkan buku ajar sebagai panduan, namun tetap mengembangkan modul ajar mandiri yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekitar sekolah. Misalnya nih, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru tidak berfokus pada aspek kebahasaan semata, tetapi juga mengaitkan materi dengan bentuk konkret dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek, dua aspek penting yang ada dalam kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Anggi Anggraini tentang kurikulum merdeka dan buku teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka dan buku teks. Kurikulum merdeka, ciri utamanya adalah fleksibilitas, perancangan pembelajaran, fokus pada penguatan profil pelajar Pancasila, dan pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, guru diberikan keleluasan untuk merancang pembelajaran kontekstual.
Selanjutnya ada konsep dasar buku teks. Buku teks adalah bahan ajar standar yang disusun sistematis untuk tujuan instruksional. Ia berfungsi menyediakan informasi, melatih keterampilan, dan membentuk pola pikir siswa. Selanjutnya, buku teks bahasa Indonesia kelas 10. Ada buku cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia. Digunakan di SMA, Perkaven, Sinumbra. Buku ini mengintegrasikan keterampilan berbahasa dari penguatan karakter. Nah, setelah dipaparkan oleh teman saya Anggi, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang keselarasan tujuan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh teman saya Sira Putri Diani. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan keselarasan tinjauan pembelajaran. Dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, satuan pendidikan diharapkan mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya sesuai dengan capaian pembelajaran nasional, tetapi juga yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa peserta didik. Pada SMA, Pakapen Sinumbra sebagai lembaga pendidikan menengah di wilayah Bandung Selatan telah menunjukkan upaya nyata dalam penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka khususnya dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Telaah terhadap modul ajar Bahasa Indonesia kelas 10 di SMA Perkapen Sinumbra menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran yang dirancang sangat selaras dengan arah kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Tujuan ini mencerminkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kompetensi berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, yang juga merupakan bagian penting dalam kurikulum merdeka. Kegiatan pembelajaran dikembangkan dengan pendekatan berbasis masalah yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan menyajikan pemahaman mereka terhadap teks berita secara kritis. Proses pembelajaran dilakukan secara pasif, tetapi mendorong keterbatasan aktif siswa dalam menganalisis teks berita melalui LKPD, berdiskusi dalam kelompok, menonton dan menelaah video berita dari kanal resmi YouTube, serta melakukan presentasi hasil analisis. Pendekatan ini sesuai dengan kompetensi fase E dalam kurikulum merdeka yang menurut peserta didik mampu untuk mengidentifikasi struktur dan teks secara tepat serta menumbuhkan kecakapan literasi digital dalam menyikapi informasi daring. Di sisi lain, media pembelajaran pada SMA Prapaken Sinumbra juga telah memanfaatkan teknologi digital secara optimal sesuai dengan tuntutan zaman. Penggunaan platform Google Jamboard untuk LKPD serta pemanfaatan berita elektronik sebagai sumber belajar menunjukkan bahwa guru telah berupaya mencapai lingkungan belajar yang kontekstual, interaktif, dan sesuai dengan kehidupan nyata pada peserta didik. Media pembelajaran ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga melatih keterampilan literasi digital yang esensial dalam era informasi saat ini. Secara keseluruhan, implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Perkapen Sinumbra sebagaimana tertuang dalam modul ajar menunjukkan bahwa sekolah ini telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar kurikulum merdeka secara konkret dalam kegiatan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, metode, media, dan asesmen yang digunakan tidak hanya selaras dengan capaian pembelajaran nasional, tetapi juga berorientasi pada pembukaan karakter peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang mampu berpikir kritis, bertindak mandiri, dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Baik, yang terakhir kita akan memaparkan tentang pencapaian kompetensi esensial yang akan dipaparkan oleh Muhammad Ghaffar. Oke, bismillah, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis terkait
pencapaian kompetensi esensial dalam buku teks bahasa Indonesia yang digunakan di SMA Perkapensi Numera. Secara umum, buku ini mendukung pencapaian kompetensi esensial meskipun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Saya akan mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, buku ini sudah berbasis pada CP, yang artinya penyusunan materinya mengacu kepada kompetensi-kompetensi inti yang ingin dicapai oleh peserta didik. Fleksibilitas dalam penyajiannya juga memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan kelas. Kelebihan yang kedua, buku ini secara eksplisit mendorong aktivitas kolaboratif dan reflektif. Misalnya melalui kegiatan kerja kelompok, diskusi teks, dan latihan membuat kesimpulan. Hal ini sangat mendukung pembentukan karakter pelajar yang aktif dan kritis. Ketiga, materi disusun secara tematik dan kontekstual. Artinya tidak disajikan secara terpisah-pisah, tetapi dihubungkan dengan tema yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti budaya lokal, isu sosial, dan juga lingkungan. Yang terakhir, keempat, buku ini menawarkan beragam jenis teks dan latihan, mulai dari narasi, eksposisi, hingga teks sastra, sehingga dapat melatih kemampuan, pemahaman, dan keterampilan berbahasa dari berbagai sudut. Dan yang terakhir, ada upaya yang jelas dalam memperkuat nilai-nilai karakter dan profil pelajar Pancasila, baik melalui materi, kutipan-kutipan inspiratif, maupun kegiatan penilaian sikap yang disisipkan. Namun demikian, ada beberapa kelemahan yang patut dicermati. Yang pertama, masih minimnya dukungan materi audiovisual dan digital. Padahal di era digital sekarang, materi tambahan seperti video, podcast, dan aplikasi pembelajaran sangat diperlukan oleh siswa. Kedua, keterampilan lisan seperti berbicara dan berdiskusi belum mendapat porsi yang memadai. Kegiatan membaca dan menulis memang dominan, tetapi kemampuan berkomunikasi secara verbal seharusnya juga dilatih secara eksplisit. Ketiga, pendekatan terhadap teks sastra di beberapa bagian masih terlalu teknis. Ini terlalu berfokus pada struktur atau unsur intrinsik dan kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengapresiasi keindahan dan nilai estetisnya. Keempat, terdapat kesenjangan konteks antara isi buku dan lingkungan sekolah. Khususnya ini karena SMA Perkapensi Numera berada di wilayah pedesaan, yang mana materi dalam buku terkadang lebih banyak mengambil contoh dari wilayah yang urban, yang tidak selalu relevan dengan pengalaman siswa. Dan kekurangan yang terakhir perlu dicermati adalah adanya ketergantungan atau kecenderungan ketergantungan siswa pada guru, karena buku belum sepenuhnya mampu menjelaskan konsep secara mandiri. Ini bisa menjadi hambatan jika siswa belajar secara individual di luar kelas. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa meskipun buku ini sudah cukup baik dalam mendukung kompetensi esensial, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan, terutama pada aspek integrasi teknologi, pelatihan keterampilan lisan, dan penguatan konteks soal. Terima kasih, sekian. Mari kita lanjutkan ke moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari presentasi yang telah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum dan buku teks adalah pedoman utama yang membentuk jalur belajar siswa. Kurikulum adalah salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, kurikulum dapat diartikan sebagai lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa untuk mencapai suatu gelar atau kualifikasi tertentu. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, penting untuk mengintegrasikan lebih banyak media digital, meningkatkan fokus pada keterampilan lisan, dan mengadopsi pendekatan sastra yang lebih apresiatif. Buku teks harus diperbarui agar bisa konseptual dan mendorong kemandirian siswa. Baik, sudah kami paparkan semua analisis atau penelitian yang telah kami buat. Mungkin sekian untuk presentasi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kurang penjelasan yang lebih mendetail, mohon maaf karena tidak bisa
hadir dalam mata perkuliahan setelah kurikulum waktu minggu terakhir. Dan kami juga memohon maaf karena pembikinan video kami terpisah-pisah seperti ini, nggak bareng-bareng. Terima kasih.